Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini, langkah kaki kita ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita mengambil satu pembahasan dari kitab Minhajul Muslim, Bu ya? Pada bawah atau enggak? Enggak ya? Ya, tapi enggak apa-apa. Orangnya sedikit tapi mudah-mudahan enggak ngantuk, Bu ya? Semangat. Nanti biar semangat, nanti kita banyakin diskusi aja. Ya. Jadi bab jual beli, sebagaimana kita tahu bahwasanya bab al-bai', bab jual beli ini satu hal yang sangat penting karena syariat itu mengaturnya dengan luar biasa, sangat detail. Karena kita tahu bahwasanya jual beli ini adalah satu pekerjaan atau satu profesi, satu kegiatan yang mulia di dalam pandangan Islam. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya dia adalah pekerjaan yang halal dan terhormat. Seperti firman Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti secara jelas disebutkan secara spesifik bahwasanya jual beli itu halal. Nah, sehingga kita kaum muslimin di dalam menjalani profesi ini atau kegiatan jual beli ini kita melaksanakan itu dengan tenang. Karena Allah sendiri yang menyebutkan itu adalah satu pekerjaan yang diperbolehkan, yaitu yang halal. Dan bahkan ketika Rasulullah ditanya orang, ayul kasbil atyab, wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling thayyib? Hah? Gimana caranya? Oh ini. Hah? Enggak. Oh enggak. Ya, jadi Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ayul kasbi atyab, wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling thayyib, yang paling bersih, yang paling bagus? Nah, kata Nabi, amalur rajul biyadih, pekerjaan seseorang penghasilan seseorang yang dia dapatkan dari tangannya sendiri. Paling thayyib, paling bagus. Bekerja dengan tangannya sendiri. Kemudian kata Nabi, wa kullu bai'in mabrur, dan segala macam jual beli yang mabrur, jual beli yang baik. Ya, jadi pekerjaan atau penghasilan yang terbaik adalah penghasilan yang kita dapatkan dengan usaha sendiri. Kemudian yang kedua adalah dengan cara jual beli. Ini pekerjaan yang paling luar biasa. Nah, kemudian yang dimaksud dengan bai'ul mabrur, jual beli yang mabrur atau jual beli yang baik adalah jual beli yang tidak ada kecurangan di dalamnya. Tidak ada tipu-tipu dan tidak menyelisihi syariat. Jadi kata ulama, bai'ul mabrur atau jual beli yang dianggap baik adalah jual beli yang tidak ada kecurangan, tidak ada tipuan, dan tidak pula melanggar aturan syariat.
Nah, kemudian bahwasanya Rasulullah SAW sebelum beliau menjadi nabi pun beliau sudah berdagang. Nah, artinya sejak kecil, dari masa beliau sudah berlatih untuk dagang. Dagangnya juga nggak tanggung-tanggung, Bu, udah dagangnya internasional. Ya, dagangnya ke Syria. Dari Saudi ke Syria itu jauh tuh, luar negeri udah hitungannya. Ya. Jadi bahwasanya Rasulullah berdagang ini di masa beliau berdagang, kemudian di masa muda juga beliau berdagang. Sampai usia 25 tahun beliau menikah dan itu hasil daripada berdagang. Ya. Nah, maharnya 30 ekor onta. Masya Allah itu. Ya, sekarang paling-paling berapa gram? 10 gram emas. Ya. Satu onta aja udah berapa ya, Bu ya? Kalau satu onta 50 juta ada berapa tuh coba? 300 juta, Bu ya? Berapa? Nah, itu mahar luar biasa. Itu onta kurus itu, kok ontanya bagus, mahal lagi. Ya. Tapi nggak mungkin Rasulullah kasih onta yang kurus. Pasti beliau kasih unta yang bagus. Nah, artinya beliau seorang pedagang. Rasulullah itu seorang pedagang sebelum menjadi nabi. Jadi beliau menggeluti profesi ini. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu nabi pilihan, nabi terbaik. Kalau ada profesi yang lebih baik daripada dagang, Allah akan kasihkan untuk Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Rasulullah ini nabi terbaik, penghulu para nabi dan rasul, pasti pekerjaan yang Allah berikan kepada beliau adalah pekerjaan yang terbaik. Nah, makanya kita lihat orang yang menguasai ilmu dagang ini pasti dia akan hebat, dia akan maju. Dan kita lihat bahwasanya di Indonesia pun ya dakwah itu berkembang dari jalur dagang. Ya. Makanya pedagang-pedagang ini, pedagang-pedagang yang saleh, begitu Allah berikan rezeki, begitu Allah berikan keuntungan, dia akan berpikir untuk agamanya, untuk tempat sholatnya, untuk anak-anak keturunannya dan lain sebagainya, sehingga ini akan menjadi dampak yang besar ya bagi masyarakat. Makanya ada satu tempat yang pernah saya kunjungi di pedalaman. Nah, itu ada seseorang yang dia bilang, sebenarnya saya bukan ustadz, ini katanya. sebenarnya saya ini pedagang katanya. Pedagang, saya beli barang di Tanah Abang, kemudian saya bawa ke sini, saya jual. Nah, kemudian karena di sini nggak ada ustadz, saya disuruh jadi ustadz katanya. Jadi, nah akhirnya saya terpaksa belajar jadi imam, belajar ngaji, belajar jadi khatib katanya. Belajar mengislamkan orang. Itu awalnya dagang. Jalurnya jalur dagang. Nah, makanya ini karena berkah ya, karena berkah. Dan sangat berbeda dengan petani, berbeda dengan keahlian-keahlian yang lain. Karena dia bersih, duduk aja, ya nggak Bu? Berpikir, ada kesempatan membaca, ada kesempatan yang lain. Sehingga profesi ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk digeluti oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi, kalau ada pekerjaan yang lebih hebat, yang lebih bagus daripada dagang, maka pasti Allah akan berikan kepada nabi pilihannya, nabi terbaik ini. Nah, makanya kita lihat umat Islam harus peduli dengan hal seperti ini. Dan bahkan Umar bin Khattab dulu ketika di Madinah itu melarang orang-orang untuk masuk pasar kalau tidak tahu ilmu dagang. Dia bilang tidak boleh berjualan di sini orang yang tidak tahu fikih jual beli. Jadi kalau mau masuk pasar harus tahu dulu bab jual beli, bab fikih jual beli, baru boleh masuk pasar. Kenapa? Karena pedagang itu adalah orang yang diberikan amanah
untuk ngatur makan orang, minum orang, minyak goreng orang, gula orang, ya enggak Bu? Dia ini orang yang diberikan amanah. Kalau dia curang di situ, berapa banyak orang yang celaka akibat dia. Kalau dia jahat di situ, menjual barang-barang yang berbahaya, berapa banyak orang yang akan celaka akibat pekerjaan dia itu. Nah, makanya disebutkan dalam hadis at-tajirul amin ma'an nabiyyin. Pedagang yang amin, yang jujur, yang terpercaya itu bersama para nabi dan rasul. Nah, karena mereka ini adalah orang-orang yang diberikan amanah untuk mengurusi kebutuhan umat. Ya. Padi entah di mana tiba-tiba nyampe Jakarta, ya enggak Bu? Enggak pernah kita lihat sawahnya, tiba-tiba di warung ada. Enggak pernah kita lihat pohon sawit, tapi tiba-tiba ada minyak sawit, ada minyak goreng. Enggak pernah kita lihat orang cari ikan di laut, tapi kita datang ke pasar, ada ikan. Itu amanah yang Allah berikan kepada mereka-mereka itu yang melakukan atau yang melaksanakan kegiatan jual beli ini. Pada saat mereka jujur, pada saat mereka itu bertanggung jawab, maka Allah pun memberikan ganjaran yang besar kepada mereka. Nah, kemudian sebelum kita masuk bab ini, kita pengantar dulu Ibu ya. Ini bagian daripada pengantar, bahwasanya ketika orang-orang hijrah dari Mekah ke Madinah, kita tahu bahwasanya sebagian daripada mereka itu tidak bisa membawa apapun. Tidak bisa membawa harta bendanya, tidak bisa membawa hewan-hewan ternaknya. Akhirnya mereka berangkat sendirian. Mereka berangkat sendirian dengan pakaian yang ada di badan, dengan bekal seadanya. Akhirnya begitu nyampe Madinah, kebanyakan orang-orang itu tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya saudara. Dan ada sekitar 300 orang yang tinggal di Masjid Nabawi, di emperan masjid, yang disebut dengan Ashabus Suffah. Ya, disebut dengan Ashabus Suffah, orang-orang yang tinggal di masjid. Karena hijrah, nggak punya saudara, nggak punya bekal, nggak punya apapun. Ya. Nah, kemudian pada saat itu ada Rasulullah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Artinya muhajirin, orang-orang yang hijrah yang nggak punya bekal, nggak punya uang, nggak punya modal, dinikahkan atau dipersaudarakan dengan orang ansar, yang mereka penduduk lokal, penduduk Madinah. Mereka punya sawah, mereka punya ladang, mereka punya ternak, mereka punya berbagai macam. Nah, di antara yang terkenal disebutkan dalam kitab sejarah adalah kisah daripada Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Rabi' katanya, saya adalah orang yang paling kaya di Madinah. Kita sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah dan kita sekarang menjadi saudara. Nah, kemudian pada saat itu Sa'ad mengatakan, saya punya harta sekian, saya punya kebun sekian, saya punya rumah sekian. Bagaimana kalau kita bagi sama? Kamu ambil setengah harta saya, setengah kebun saya, setengah sawah saya, kamu ambil. Kata Abdurrahman bin Auf, ana imru'un tajir. Aku ini seorang pedagang. Dulluni ala suq. Tunjukkan aku di mana pasar. Itu ditanya sama dia. Karena coba kita lihat, muhajir, orang yang hijrahnya orang yang terhormat, kemudian ansornya pun orang yang mulia dan terhormat. Ya mungkin kalau ditawarin sama di zaman ini, oh bagus banget ya, bagi dua. Masya Allah, baik banget antum, yang mana mau kita bagiin? tapi namanya orang dulu afif. Ya, afif itu artinya dia menjaga diri untuk ambil harta orang. Apa disebut dengan afif? Afif ini pinter menjaga wibawa dan kehormatan diri. Dia nggak bakalan minta atau ambil punya orang, enggak. Atau bicara sesuatu yang kurang layak gitu ya. Jadi orang afif ini kalau kita berkawan dengan dia, kita aman. Ya. Dia nggak berambisi dengan harta kita, dia nggak berambisi untuk mendapatkan keuntungan dari kita dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi kita lihat Abdurrahman bin Auf itu ketika ditawarin macam-macam,
dia bilang barakallahu laka wa fi ahlik. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada hartamu dan keluargamu. Dia hanya katakan dulluni ala suq, tunjukkan aku di mana? Di mana pasar. Nah, begitu ditunjukkan di mana pasar, udah dia datang ke sana. Dan pasarnya zaman itu pasar Yahudi. Pasar Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini orang-orang Yahudi. Yang menguasai ekonomi Madinah zaman itu orang-orang Yahudi. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf jualan di sana, kemudian dia berbisnis. Kadang dia nggak punya barang, nggak punya modal. Ambil barang orang, dijual, habis itu dia dapat selisih untungnya, ya kan? Nah, dari situ dia berusaha. Tidak begitu lama sudah dia bisa menikah. Dilihat oleh Rasulullah tangannya merah-merah. Ditanya, itu apa? Bilang, Rasulullah saya sudah menikah. Maharnya apa? Dia bilang emas seberat biji kurma. Ya, dia bilang itu mahar. Emasnya seberat biji kurma. Nah, sampailah beliau menjadi orang yang terkaya di Madinah. Abdurrahman bin Auf ini dari tidak punya modal sama sekali. Jadi kadang-kadang kita jualan sibuk modal mana, ya Bu ya. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Nah, jadi bahwasanya memang umat Islam ini mestinya harus sangat peduli dengan yang namanya berdagang. Ya. Makanya kalau kita lihat orang-orang Cina itu dilihat anaknya. Kalau anaknya pinter, disekolahin. Kalau anaknya nggak pinter, suruh jualan. Jadi dari awal suruh jaga toko, bersihin toko, suruh apa. Itu pinter itu, ya. Jadi kadang-kadang memang kata ulama juga begitu. Kata ulama, bila engkau melihat anakmu punya kecenderungan untuk berkuda, untuk memanah, untuk bermain pedang, maka arahkan ke sana. Karena itu lebih bermanfaat buat dia dan lebih bermanfaat bagi kaum muslimin. Tapi kalau engkau melihat anakmu cenderung kepada ilmu, suka bermajlis, suka menghafal, arahkan dia ke sana karena itu lebih bermanfaat bagi dia dan bermanfaat bagi orang Islam. Maka orang tua pun harus tahu. Ya, kadang-kadang ada yang udah cenderung ke sana, diarahkan ke agama, akhirnya plongo anaknya. Suruh ngapal, nggak nyambung, suruh ini males. Karena itu tadi ambisi orang tua yang pingin anaknya begitu. Ya, itu penting, tapi kecenderungan ini ya harus juga dikasih, diakomodasi, diakomodir ini ke kecenderungan anak-anak itu supaya dia bisa mendapatkan alamnya yang dia inginkan. Nah, makanya tidak semua, ya, bahkan kata Nabi, sesungguhnya atau kata ulama bisa jadi dia ini tidak diciptakan Allah untuk ilmu. Artinya orang ini tidak diciptakan Allah untuk menyimpan ilmu dalam hatinya. Tidak diciptakan Allah untuk menyimpan Quran, untuk menyimpan hadis, untuk menyimpan. Dia untuk kemaslahatan yang lain. Karena manusia ini mustahil dia bisa menguasai segala hal. Ada sebagian bertugas sebagai ini, yang lain bertugas sebagai pekerjaan yang lain, dan keahlian yang lain, sehingga umat ini akan dapat semua apa yang mereka perlukan dari saudara mereka masing-masing. Nah, kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 29, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. An-Nisa 29, surat 4, 29. Jangan kamu saling memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Illa, kecuali antakuna tijarah, kecuali dengan cara jual beli, antaradim minkum, yang kalian sama-sama ridha, yang kalian sama-sama rela dengan jual beli itu.
Berarti cara kita untuk mendapatkan sesuatu dari orang itu adalah dengan cara jual beli. Ya, kita lihat dia nanam pisang, kita pingin pisang dia. Iya kan ya Bu ya? Kita haram langsung ambil. Tapi ada cara untuk supaya pisang itu halal bagi kita, yaitu jual beli yang sama-sama ridho. Kita senang tanah dia, kita senang kebun dia, kita senang hewan ternak dia. Kita boleh untuk mendapatkan itu, akan tetapi dengan cara jual beli yang kalian sama-sama ridho. Ya. Sudah pakai uang. Ada dinar, ada dirham, ya. Dan ada juga yang masih barter juga ada. Ya, tergantung bagaimana mereka ridho, kesepakatan. Ya. Nah, saya waktu kapan itu ada orang Singapura punya tanah di Sumatera, di daerah Pekanbaru, nyebrang lagi itu. Dia bilang tanah itu mau diwakafkan, tapi caranya supaya tanah itu hidup, dia bilang mau buat jual beli cara barter. Waduh, saya nggak kebayang. Karena nggak keahlian saya. Mau ditukar pakai apa Pak Haji, saya bilang. Ya. Dia bilang nanti ada orang buah pisang ditukar dengan durian, ditukar dengan, ya itu mungkin, tapi harus ada langsung yang terima. Kalau pisang seminggu 2 minggu di situ ya rusak. Jadi ya memang itu bagus ya barangkali ya, tapi mungkin harus ada dikelola dengan baik gitu supaya tidak sia-sia. Saya kaget juga beliau ide kayak gitu. Dia bilang ini kampung, orang nggak punya uang. Bagi masyarakat kampung, bagi masyarakat pedalaman desa itu, uang itu berharga sekali. Tapi kalau barang-barang itu banyak beredar. Di kebun ini, ada itu, banyak barang-barang itu. Tapi orang itu nggak mau beli. Ya karena masing-masing punya. Yang mereka pegang terus itu uang cash. Uang itu betul-betul berharga banget. Nah, karena melihat suasana itu, kata dia, gimana kalau bisnisnya pakai barter aja? Nah, itu nggak sanggup mikir saya tuh, saya bilang. Artinya, dulu ditawarkan ke saya ngurus tanah itu, saya bilang nggak sanggup, jauhnya luar biasa. Dari Pekanbaru sampai nyebrang lagi laut, entah apa, 3 jam atau apa itu. Meranti. Ya, Meranti. Saya dengar cerita dia perjalanan udah capek saya dengarnya. Baru dengar rutenya aja saya udah capek itu. Aduh nggak sanggup saya Pak Jil. Nah, kemudian di sini ada disebut dengan akhlak tijarah, akhlak para pedagang, ya. Yang pertama al-ittijar bil mubah. Yang pertama adalah barang yang diperjualbelikan itu harus barang yang mubah. Mubah itu artinya boleh secara syariat. Bukan benda najis, bukan barang curian, bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Ini milik siapa? Ya. Kadang-kadang ada tanah di kampung nggak ada yang ngakuin, tiba-tiba dia bilang dia jualin. Nah, ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Makanya yang pertama kata ulama adalah yang barang yang dia jual belikan itu pertama syaratnya harus hukumnya halal, hukumnya mubah. Berarti nggak boleh jual beli khamar, jual beli apa lagi? Sabu-sabu ya Bu ya. Ya, jual beli babi ya. Dan lain sebagainya. Walaupun untungnya banyak, tetap nggak boleh. Karena itu syarat pertama, barang yang dijual itu harus mubah atau dalam kurung halal. Yes. Kemudian yang kedua adalah jujur dan ikhlas. Jadi pedagang ini ketika dia jual beli, maka syaratnya harus
jujur dan ikhlas. Karena kata Nabi dalam hadis, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berlaku curang kepada kami, maka dia bukan golongan kami. Jadi kata Nabi, siapa yang bersikap curang kepada orang Islam, sesungguhnya dia bukan Islam. Ya, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berlaku curang kepada kami, dia bukan golongan kami. Ya, yang berlaku curang kepada orang Islam, dia bukan Islam. Atau Islamnya bermasalah. Nah, jadi apapun orang bertransaksi dengan kita, maka tidak boleh ada kecurangan. Ya, harus jujur dan ikhlas. Karena jujur sama ikhlas ini dalam berdagang menjadi satu hal yang sangat penting. Karena kalau kita udah tertipu sekali atau dikhianati sekali, selamanya orang nggak akan mau lagi. Kepercayaannya hilang. Kemudian yang ketiga, tidak boleh berlebihan dalam harga dan keuntungan. Ya, tidak boleh kasih harga berlebihan dan untung yang berlebihan. Walaupun tidak dibatasi dalam syariat itu untung berapa nggak dibatasin. Tapi adabnya tidak boleh menjual dengan harga yang terlalu mahal dan mendapatkan untung yang terlalu banyak. Ya masuk akal aja lah, kewajaran aja lah. Nah, apalagi misalnya memanfaatkan suasana darurat, banjir, kelangkaan makanan, dia jual dengan harga yang luar biasa demi dapatkan keuntungan. Ini bukan pedagang muslim yang punya akhlak. Orang lagi kelaparan malah dijual beras dengan harga yang sangat mahal. Ini nggak punya adab. Ya kalau memang nggak mau dijual ya simpan aja di rumahnya, nggak usah dijual, bagi-bagiin aja. Ini bukan malah memanfaatkan kondisi dan kesulitan orang demi mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, jadi seorang muslim boleh berdagang, boleh mendapatkan keuntungan, tapi harga itu tidak boleh dimainkan begitu hebatnya demi mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Makanya konsep modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya itu harus dimurajaah ulang. Ya, Bu ya. Harus dipikir-pikir ulang ya. Ya, jadi harus wajar, masuk akal gitu. Pakai perasaan hitungnya Bu ya. Kira-kira kalau kita di posisi dia menderita apa enggak dia kasih harga segitu. Nah, jadi harus punya perhitungan yang baik dan adil mengenai hal ini. Nah, kemudian yang keempat adalah at-tashil wa taysir. Memberikan kemudahan dan keringanan. Ya, yang keempat memberikan kemudahan dan keringanan. Kemudahan dan keringanan ini bagaimana? Kalau orangnya nggak punya uang, ya kita kasih tempo misalnya. Atau kita berikan, kita kurangi harganya. Atau kalau dia berhutang, kasih dia tempo supaya dia bisa melunasi hutangnya. Dengan harga yang sama. Maka kata Nabi dalam hadis, ada seorang itu dihisab pada hari kiamat, dihitung dia. Lalu Allah bertanya kepada orang ini, wahai fulan, kamu punya amalan apa? Dia katakan, ya Rob, saya nggak punya amalan apa-apa. Cuman katanya, saya punya pegawai. Saya punya satu pegawai. Pegawai ini kalau saya perintahkan untuk menagih hutang-hutang itu, saya pesan kepada pegawai saya, tagih orang-orang itu, tapi kalau mereka kesulitan untuk membayar, kamu jangan paksa dia. Lewatin aja orang itu, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita. Kasih mudah dia, supaya Allah kasih mudah kepada kita. Nah, kemudian pada hari kiamat itu Allah berfirman, wahai hambaku, engkau telah mempermudah
hamba-hambaku dan sekarang aku adalah zat yang paling berhak memberikan kemudahan untukmu. Nah, jadi pedagang jangan galak-galak amat ya Bu ya. Kalau dia memang betul-betul kesulitan untuk membayar, maka jangan kita paksakan orang itu. Nah, makanya di dalam hadis itu disebutkan gini, kata Nabi, siapa yang mengambil harta orang, artinya meminjam atau membawa barang orang, siapa yang mengambil harta orang dan dia berniat untuk mengembalikannya, maka Allah akan membantu dia untuk melunasi hutangnya. Tapi kalau dia mengambil harta orang dengan niat untuk dia rusak, artinya dia tidak ingin mengembalikannya, maka Allah akan merusak harta dia. Makanya pada saat orang meminjam uang, itu niatnya apa dulu? Kalau niatnya tidak mengembalikan uang itu, maka Allah akan rusak harta itu. Dia minjem uang orang, kok sebentar aja udah habis. Memang disabdakan oleh Rasulullah begitu. Kalau niatnya buruk, minjem uang tapi niatnya buruk, itu uang pasti akan hancur. Tapi kalau dia minjem uang dengan niat yang baik, artinya dia akan usaha, dia akan ikhtiar, satu hari nanti dia akan kembalikan, maka kata Nabi, Allah pun akan membantu dia untuk mengembalikan uang itu. Ya, makanya orang-orang yang berhutang ini niatnya apa dulu? Niatnya baik atau tidak ketika memanfaatkan uang orang. Kalau niatnya buruk, harta itu akan hancur, tapi kalau niatnya baik, maka insya Allah Allah akan membantu dia untuk melunasi hutang-hutang yang dia miliki. Nah, kemudian yang kelima adalah terus terang, jujur dengan barang-barang yang diperdagangkan itu. Kalau ada aibnya, kalau ada cacatnya, kalau ada masalah pada barang itu, dia jelaskan dengan jujur dan dia tidak menyembunyikan. Ya Bu ya, yang yang kelima ini terus terang dan jujur tentang status barang yang diperdagangkan apa adanya. Nah, makanya kata Nabi dalam hadis, al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang melakukan transaksi, maka dia boleh melakukan khiyar. Boleh memilih lanjut jual beli atau membatalkan jual beli. Sebelum mereka berpisah, kata Nabi, fa'in bayyana. Kalau keduanya itu menjelaskan tentang status barang dengan jujur, kata Nabi, burika fi bai'ahima. Allah akan memberikan keberkahan dalam jual beli itu. Jadi ada orang datang kepada kita, misalnya beli HP ini. Kita sebutkan, HP ini begini-begini. Pernah jatuh, pernah kita ganti casingnya. Kita ceritakan dengan jujur. Kata Nabi apa? Allah akan memberikan keberkahan terhadap jual beli itu. Wa in katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kata Nabi, kalau seandainya pedagangnya itu menyembunyikan cacat yang ada pada barang itu, maka Allah akan mencabut keberkahan jual beli yang mereka kerjakan. Ya. Orang jual rumah, ditanya dulu, Bu, ini sertifikatnya gimana? Ini bata merah atau hebel? Oh, ini bata merah ini. Akhirnya orang tertarik untuk beli. Ternyata begitu dia ketok-ketok, satu hari mau renovasi, iya, hebel, batako, ya, itu kecewa. Nah, makanya kalau dia terus terang dalam jual beli itu, kata Rasulullah, maka Allah akan berikan keberkahan. Kalau dia sembunyikan sesuatu cacat dalam jual beli itu, maka Allah akan hilangkan keberkahan dari jual beli itu. Makanya orang mau dapat berkah atau tidak dalam jual beli ya tergantung dirinya sendiri. Ya, kalau dia jujur dalam jual beli, dalam bisnisnya, maka Allah akan memberikan keberkahan di dalam jual beli itu. Nah, kemudian yang keenam adalah adil di dalam timbangan. Adil di dalam timbangan atau takaran. Ya.
saya rasa banyak-banyak itu nggak boleh Ustaz ya. Yang apa, Bu? Yang kalau orang mau beli buku, boleh rasa yang bang aku semua. Iya. Nah, ini apa namanya? Timbangannya jadi kurang. Makanya kalau misalnya kita beli rambutan, coba ya, coba. Nanti beli yang kita coba itu. Dalam ikatan yang kita coba itu yang kita beli. Jangan, yang ini aja deh. Akhirnya kurang barang orang. Nah, gitu nanti. Kalau udah berkurang, kita pun yang datang. Kira-kira kita mau beli itu atau pilih yang lain, Bu? Pilih yang lain. Ya. Atau sembari lagi ditimbang gitu, kita nambah-nambahin sendiri kan. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Makanya orang yang mempermainkan timbangan itu termasuk orang yang kena laknat. Ya. Ya. Tanah yang dikurangin, patok yang digeser. Iya. Ya, makanya kata Nabi, kalau orang menggeser tanah sejengkal aja, maka akan digantungkan di lehernya 7 lapis bumi. Ya, 7 lapis bumi digantungkan di lehernya. 7 petala bumi itu maksudnya gitu. 7 lapis ke bawah. Kita digantung setengah kilo, 1 kilo aja udah. Bagaimana kalau orang gesernya 1 meter? Satu jengkal aja itu 7 petala bumi itu maksudnya. Iya, 1 jengkal ke bawah. Digantung semua di lehernya. Ya, makanya kadang-kadang serem kita tanah di zaman sekarang nih. Kalau nggak kita tengokin, kita jaga. Tiba-tiba kemana lari patoknya ini? Ya, atau bergeser. Ya, ya, sertifikatnya segala macam, Ibu ya. Jadi orang di BPN itu juga banyak misalnya. Ya, kalau melanggar ini semua dapat. Ya. Semua kena. Kenalan, makanya kita lihat di dalam surat Al-Mutaffifin. Ya. Suratnya aja namanya orang mengurangi timbangan. Saking pentingnya masalah ini sampai surat itu dikasih nama Al-Mutaffifin. Orang-orang yang mengurangi timbangan. Iya. Di awal ayat Allah sudah kasih muqaddimah kata-kata wail, celaka. Wailun lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang mengurangi timbangan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia kalau dia beli sama orang, mintanya supaya timbangannya sempurna. Tapi kalau dia yang jualin, maunya timbangannya dikurangin. Ya Bu, kalau beli sama orang, pinginnya sempurna. Tapi kalau dia yang jual, pinginnya ngurangin. Nakalan. Mau enak sendiri. Ya, mau enak sendiri. Nah, orang yang seperti ini disebutkan bahwasanya mereka itu orang-orang yang kena wail. Wail ini kalau dalam Al-Quran kebanyakan dosa besar, Bu. Ngurangin timbangan itu dosa besar. Ngurangin takaran, ngurangin spek. Ya Bu ya. Aspal sekian, sama dia dikurangin speknya. MBZ, ya. Harusnya sekian jadi sekian. Aspal, jembatan, besi, segala macam. Ini wailun lil mutaffifin. Celaka bener orang-orang yang kayak gini. Ya. Gimana kalau orang ngaji tiap hari baca mutaffifin, ini orang-orang yang pelaku-pelaku koruptor ini akhirnya kena celaka terus, kena musibah, kena bencana, kehancuran keluarganya, anak keturunannya, ya. Nah, makanya mengurangi timbangan, takaran, spek ini bagian daripada mutaffifin. Apapun yang sudah disepakati dari pakaian, makanan, bangunan, konstruksi dan lain sebagainya tidak boleh dikurangi, harus sesuai dengan spek. Dia bilang kalau dengan spek kita nggak dapat untung. Ya kenapa diterima? Siapa suruh terima? Iya.
Kalau dia misalnya kan dikasih spek sekian, dia hitung harga pasar berapa barang-barang itu. Kalau nggak masuk, dia terima berarti dia sendiri cari masalah. Atau sekarang begini, banyak ustadz yang training dari luar kota. Seharusnya dia 7 hari. 7 hari itu kan dia berarti ada makan, ada hotel, ada. Nah, panitia di Jakarta itu mempush sampai jadi 3-4 hari. Itu selisihnya itu masuk Pribadi. maksudnya korupsi itu termasuk. Iya, korupsi. Ya, korupsi. Makanya Kalau bahannya sebenarnya sama, dengan 7 hari dengan 4 hari itu, tapi dipadatkan, nggak apa-apa kali. Dia harus dikembalikan biaya yang 3 hari itu ya Ustaz ya? iya, sewanya kembalikan. Atau kembalikan kepada si peserta yang memang sudah ditetapkan. Iya, artinya tidak dipakai untuk kepentingan pribadi. Dikembalikan kepada peserta yang Iya. Kan sering itu kita dengar gitu. Misalnya ruang pertemuan ini harusnya sewa 7 hari. Tiba-tiba acara cuman 4 hari. Sisanya nggak tahu kemana. Nah, itu mutaffifin. Makanya kalau kita lihat dalam hadis, seorang pegawai dia tidak boleh menerima hadiah. Kenapa? Karena pegawai itu sudah ada jatahnya sendiri, sudah ada gajinya. Ya. Dari konstituen dia, mungkin partner bisnisnya. Makanya kata Nabi dalam hadis, ajrul ummal ghulul. Ya, bahwasanya hadiah yang diberikan kepada pegawai-pegawai itu dari customer itu adalah kecurangan. Itu adalah perilaku curang. Ya, datang orang ke sini, suplai barang ini, terima kasih Bu ya, ini Ibu ya, udah bantu kita. Itu semuanya adalah ghulul. Itu adalah harta yang diambil dengan cara yang tidak benar. ulul namanya. Ya, ghulul itu sesuatu yang didapat dengan cara yang tidak terhormat. Ya. Nah, ini mukaddimah jual beli, mukaddimah babnya ini. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, silakan. Kalau ini sudah, kita masuk ke dalam babnya. Memberikan kemudahan keringanan yang tidak ada tadi sesuatu pinjam dengan Sesuatu yang didapat dengan tidak terhormat. Ghulul. Ya, sesuatu yang didapat dengan Dengan curang. Sesuatu yang didapatkan dengan cara curang, yang tidak benar, itu disebut dengan ghulul. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang mendapatkan sesuatu dengan cara yang curang, maka dia akan membawa barangnya itu pada hari kiamat. yang pertanyaan yang poin 3 Ustaz, tidak boleh berlebihan dalam pembelian harga. Nah, misalnya di daerah Ustaz, misalnya beli barang dari sini misalnya harganya 100.000. Tapi di daerah itu kalau kita jual memang marketnya di sana itu misalnya 1 juta, boleh? Maksudnya kita belinya, ya biaya itu hitung semua. Enggak. Maksudnya gini, kita beli 100.000 nih. Ketika kita ke daerah itu yang jauh, market yang dijual di sana, pasarnya supaya tidak merusak market, harganya 1 juta. Terpaksa kita jual 1 juta gitu. mungkin Boleh? itu kan keuntungannya lebih Mbak. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sepanjang itu harga di daerah situ tidak Umum. merusak pasar situ. Iya, betul. Misalnya dari sini 1 sak semen 50.000. Iya. Bawa ke Papua jadi 2 juta. Iya. Iya nggak? Atau jadi 1 juta. Transportasi, waktu, dan lain sebagainya dihitung semua. Angkut, pegawai, yang jaga toko, sewa toko, semua dihitung. Angkanya segitu. Artinya boleh sepanjang daerah situ menjual dengan harga segitu. Iya, nggak apa-apa. Harga pasar. Sesuai dengan harga pasar. Gitu ya. Iya. Susah dijangkau. Susah dijangkau, transportasi segala macam. Dan jangankan ini, jangankan kita ya, negara aja nggak sanggup.
Ya enggak? Karena salah satu bunyi kampanye dulu kan harga Jakarta sama dengan harga sana kan? Tapi kan ternyata nggak sanggup. Walaupun punya pesawat, punya kapal, punya ini, punya itu, ternyata nggak sanggup untuk menyamakan dengan harga Pulau Jawa. Karena memang ada jarak yang sangat jauh, kemudian ada biaya operasional yang sangat tinggi, sehingga tidak mungkin dijual dengan harga di sini. Itu kasusnya begini Ustaz, jadi gini, ada pedagang dia tuh dapat dari Jakarta harga murah, tapi ketika misalnya mau lebaran harga di sana itu naik gitu. Iya. Tapi dia kalau dia jual murah dia merusak pasar pedagang lain, maka dia jual ya udah ikutin pasar itu. Ya nggak apa-apa, selama Itu jual beli ya. jual beli. Selama kita tidak memaksa orang harus beli. Kita kan jual aja. Dia beli, alhamdulillah nggak dibeli, nggak masalah. Jadi yang penting tidak ada unsur memaksa orang. Dan orang itu boleh memilih antara beli atau tidak. Dan bukan barang pokok, bukan kebutuhan pokok. Artinya kalau kebutuhan pokok jangan seperti itu nggak boleh. Ya, kalau misalnya barangnya seperti radio, TV, ya itu terserah, bukan bukan kebutuhan primer ya, bukan kebutuhan. Iya harus ikutin. Ya boleh bagaimana kita. Ya, selama itu tidak berlebihan. Ya. Ya misalnya sesuatu yang sifat pelengkap seperti TV. Ya memang keuntungan itu tidak ditentukan. Harus sekian persen, tidak ditentukan. Cuman itu tadi masalah perasaan dan kasih sayang kepada orang. Gitu. Jadi sesuatu yang seorang pedagang, oh kasihanlah masa harga segini. Kita juga udah untung. Jadi tidak ditentukan. Atau ada gini Ustaz, kasusnya misalnya gini, kita beli dari Jakarta, kalau kita jual di sana misalnya harga 100.000, maka ada pemberian harga jadi dua gitu. Misalnya kalau bayar cash 150, kalau bayar 10 kali 200. Itu boleh? Kredit boleh. Boleh kredit. Jadi harganya berbeda. Harganya berbeda, iya. Selama itu bukan emas atau perak. Itu nanti ada. Selama bukan emas atau perak. Ada 6 barang yang tidak boleh dijual secara kredit. Sisanya boleh. Iya. Semua murabahah bank syariah ini, semua kredit. Harga normal sekian, kalau kredit sekian. Boleh. Semua bank syariah itu sekarang udah beralih ke murabahah semua. Iya, nyicil. Tapi ada kelebihan dari bagi hasilnya. Ada. Iya. Karena misalnya gini, kita butuh rumah. Ya kan? KPR, harga cash sekian. Sama bank beli cash. Habis itu bank tuh jual ke kita dengan cara kredit. Ada untung, boleh. Ada untung. Bukan keuntungan, dia jual beli dengan kita. Ya, bukan. Iya. Jadi seluruh bank syariah itu cara dapat uangnya dari situ. Akadnya jual beli sekarang itu. Mereka nggak mau lagi investasi karena ruginya besar. Rugi, ada peluang ruginya besar. Jual putus gitu Ustaz. Jual putus. Jadi yang membeli rumah ke developer itu bank. Bank itu baru jual ke kita. Nah, di situ ada untung yang didapat oleh bank. Nah, itu namanya ada juga. Ada juga yang langsung, ada juga yang melalui lembaga keuangan. Karena kan keuangan bank itu putus beli itu besar. Ya, betul. Ya, seharusnya syariah, karena kita orang Islam, dan kalau syariah kan dia tidak ada riba. Itu yang paling penting, tidak ada ribanya itu.
Mm-mm. Jadi gini, ada barang-barang yang tidak boleh dikredit, ada barang-barang yang boleh dikredit. Yang 6 tadi itu ya. Iya, ada emas, ada perak, ada gandum, ada garam, ada kurma, ada. Nanti ada pembahasannya, insya Allah. Tapi emas nggak boleh ya? Nggak boleh kredit emas. Kita beli di bank syariah emas. Nah itu yang saya bingung itu, kenapa pegadaian syariah ada kredit emas? Nggak boleh. Nggak boleh. Kredit emas. Jadi itu nanti akan ada babnya ya sendiri. Insya Allah kita sesuai prosedur aja ya. Biar Cuma jadi tahu bahwa emas nggak boleh. nggak boleh dikredit emas dan perak. Hah? Gadai beda lagi. Beda. Ada. Nah, itu yang masalah yang kita permasalahkan itu. Saya bilang nggak benar itu, saya bilang. Walaupun namanya syariah. Cara-cara kayak gitu ya. Ya. Nggak boleh. Bayar cash. Walaupun beli setengah gram, 1 gram, bayar langsung. Iya. Ada 6 ya Ustaz ya? Ada 6. Ya. Bukan kita kredit ya Mas. Jadi kalau kita udah selesai uang kita setiap bulan kasih, baru dikasih emasnya kalau Ya, berarti itu namanya nabung untuk beli emas. Nah, kalau akadnya itu boleh. Tapi kalau akad kredit emas itu nggak boleh. Jadi harus jelas, nama akadnya itu harus jelas. Nabung supaya dapat emas. Supaya beli emas. Iya. Tapi itulah bahasa itu harus jelas. Akad itu harus spesifik, jelas. Kenapa harus nabung situ? Tabung di rumah aja kenapa? Hah? Kalau nabung emas, kalau beli kayak gini kan sudah misalnya harga emas sekian, Hmm. kita mau nabung. Jadi nanti ada ketentuan cicilannya tiap bulan. Nabung Nah. itu jadi pastinya Oh ya. Itu nyicil itu jadinya. kecil. Nggak boleh. Emas, perak, gandum, garam, kurma, sama gandum yang kasar disebut syair. Iya, betul. Termasuk bahan makanan kali ya Ustaz ya. Ya, bahan makanan. Makanan pokok, ya. Contoh gini, misalnya kita ada beras Ramos sama beras Pandan Wangi. Ya kan? Nah, bisa jadi harganya itu 2 kali lipat yang Pandan Wangi. Ramos ini harganya misalnya anggap saja berapa? Anggaplah 10.000 misalnya. Yang Pandan Wangi yang bagus 20.000. Nah, misalnya kita mau tukar, nggak boleh. Oh, yang Nggak boleh, kualitas. iya, nggak boleh misalnya Ramos 2, Pandan Wangi 1. Nggak boleh. Karena itu bagian yang tidak boleh lebih kalau jual beli atau transaksinya. Caranya, ya harus nilainya sama, harus sama. Kalau Pandan Wangi sekilo, berarti Ramosnya sekilo. Kalau nggak mau, caranya gimana? Jual dulu Ramosnya, baru beli Pandan Wangi. Gitu. Ya, susah ini ya. Ini apa dulu? Mukaddimah dulu. Biar enggak, kita pelan-pelan aja Ibu ya. Jadi, ya. Seperti ini namanya mazhab itu ada beberapa. Ya. Apakah dari mazhab itu semua sama atau pasti berbeda juga? Dia secara garis umum itu pasti sama. Bedanya itu di cuman cabang-cabang yang kecil. Kalau garis umum itu sama. Apalagi kalau ada dalilnya.
Kalau ada dalilnya udah, orang nggak pakai. Mazhab itu kan apa? Ijtihad. Ijtihad. Kalau ada dalil, ulama nggak berani ijtihad. Ya, kenapa ijtihad dalilnya ada? Jelas ya. Jadi ijtihad itu untuk masalah-masalah yang dalilnya tidak terang menjelaskan masalah itu atau tidak spesifik menjelaskan masalah itu. Sehingga diperlukan ide, pendapat, ijtihad. Kalau ayatnya ada, hadisnya ada, biasanya ulama sudah. Ya. Saya sedikit mau kasih mungkin nih buat ibu-ibu ya biar Ya. benar. Kebetulan saya itu pernah jadi komisaris di salah satu bank syariah. Masya Allah. Jadi setiap produk bank syariah yang diluncurkan itu Ada selalu konsultannya. ada persetujuan Ya. dari Dewan Syariah dan juga lewat BI. Jadi di Bank Indonesia itu ada bagian yang memang mengurusi ekonomi syariah. Jadi buat ibu-ibu sekarang yang berada nyicil atau apa yang membeli dari bank syariah, insya Allah itu aman secara syariah. Apa namanya? Walaupun kan kita ngerti ya Ustaz ya. Ya. Nasabah itu nggak baca tuh detail Ya. atau angkatnya. Ya. Angkatnya dibaca pun juga kadang-kadang juga tetap kita nggak ngerti kan. Tapi insya Allah itu sudah mendapatkan approval dan Dewan Syariah di Indonesia itu cukup ketat ininya apa jadi nggak mudah Ustaz soal apa bank syariah itu waktu saya masih bekerja itu nggak mudah kok kita untuk menunjukkan apa tuh Produk. ya. Ya. Sehingga mungkin tapi ada jeleknya buat Indonesia akibatnya ekonomi syariah kita perbankan syariah kita nggak berkembang pesat karena itu tadi ketakutan ada yang dia jadi kok dibandingin mana lebih maju dengan Malaysia ya Malaysia jauh lebih agak rendah jadi yang saya katakan di sini adalah nggak apa-apa bu yang sudah pakai bank syariah emas atau Ya. apa itu insya Allah itu aman karena itu sudah dijaga sebenarnya kalaupun itu adalah katakan itu adalah dosa Ya. ya karena mereka punya Dewan Syariah itu dibina di bawahnya MUI kok jadi bukan Ya. cuma sekedar abal-abal gitu ya jadi gitu tidak ada Iya, betul, biar tenang. Tapi saya, iya betul, karena beliau pengalaman ya. Tapi memang harus nasabah tuh harus pintar dan belajar fikih. Harus. Kenapa? Karena kita transaksi kita langsung. Yang bertanggung jawab yang melakukan transaksi. Jadi ada dulu cerita ada satu lembaga keuangan, katanya syariah. Ini bukan milik negara, swasta. Nah, dia bilang gini, Ustadz ganti mobil dong katanya. Ganti mobil? Enggak, saya yang itu aja saya bilang. Kan baru selesai saya bilang gitu kan. Saya bilang, saya ngeri-ngeri sedap sama antum nih. Kenapa? Antum masih ada ribanya saya bilang. Wah di mana ribanya katanya. Itu kalau telat denda 3.000 kan. Kalau telat denda 3.000 ada 5.000. Nah itu kan nanti uangnya nggak dipakai untuk kita Ustaz, katanya kita kasih untuk fakir miskin segala macam. Saya bilang, ya memang begitu mereka. Saya bilang bukan masalah fakir miskin atau bukan masalah uang 3.000. Tapi akad perpindahan uang dari orang ke orang lain itu harus syariatnya apa? Walaupun niatnya bagus. Ini riba saya bilang. Ini riba jahiliyah ini. Oh gitu ya katanya. Iya, ntar saya kasih tahu atasan saya. Kasih tahu diskusi-diskusi. Akhirnya dia bilang, untuk Ustadz nggak usah ada ribanya katanya. Nah berarti akhirnya, nah cuman saya bilang ini antum ini insya Allah 100% syariah kalau ini dihilangkan. Akhirnya dihilangkan sekarang. Jadi maksudnya nasabah ini harus tahu. Ya. Jangan mentang-mentang dikasih udah ikhlas ajalah, tanda tangan ajalah. Ya, cerdas. Ya. katanya Ustadz syariah sama bank konvensional sama cuma katanya ganti baju aja Enggak, beda. pengalaman mau pinjam uang Mm-mm. untuk modal usaha lah ceritanya gitu Ya. kan kalau misalkan bank konvensional itu tiap bulan kamu harus cicil sekian-sekian. Mm-mm. Nah pikir dia berpikir karena syariah dia sistem dagang kalau kan belum tentu kita tiap bulan itu
untuk kita sama. Ya. Nah mungkin pikir dia nih, kalau misalkan kita hari ini bulan ini kita lagi untung besar, kita bisa bayar sekian. Loh, bulan depan itu kan belum tentu untuk kita besar, tapi kita harus bayar segitu juga gitu loh, dengan nominal yang sudah ditentukan. Jadi kata dia, itu mah ganti baju doang, cuma pakai syariah biar orang Islam tertarik, sebenarnya mah dalamnya sama. Iya. Ada yang Iya. gitu, karena mungkin udah ditentukan itu tadi ya, kalau orang dagang kan belum tentu sekarang untung 5 juta, bulan depan belum tentu dia untung 5 juta gitu. Ya. Ya beda syariah dengan tidak itu beda. Akad, bedanya di akad. Akad itu mempengaruhi segala macam. Akad. Sebetulnya kalau diteliti lagi, cuma ada satu kata yang membedakan akad dari bank konvensional dengan syariah. Di mana di bank syariah tidak membutuhkan kata-kata bunga. Ya. Tapi adalah koordinasi. Betul. Cuma memang kalau di Indonesia kita masih jauh tatanan syariahnya dibandingin dengan Malaysia atau London. Jadi saya lebih mengambil dari sisi bahwa yang penting adalah kita memang niatnya kita yang lurus syariah. Kedua, ibu yang cicilan itu buat convention itu biasa. Ya, yang mau ada yang cicilan tetap, ada yang cicilan bertahap, itu karena semuanya disesuaikan dengan kemampuan ibu. Jadi itu nggak ada hubungannya dia itu konvensional atau dia itu syariah, Ya. tapi lebih dari kemampuan ibu. Ada logikanya. Seperti apa? Nah itu yang disesuaikan. Ada logika banknya. Ada logika. Jadi Penghasilan sekian, sekian. Kayak ini asuransi syariah gimana? Nah, itu panjang lagi ceritanya. Kita ini dulu lah. Iya kan, yang pakai syariah akhirnya kita orang Islam tapi gini deh Bu, kita mesti cerdas ya, jangan karena berhukum syariah terus kita mau. Betul kata Ustaz itu. Harus cerdas ya. Jangan terlalu syariah karena ada juga yang bohong. Ya. Jadi dia banyak yang pakai nama doang. Ya, hati-hati aja. Mungkin dilarang masyarakat. Iya. Ini kayak gini ya, kan ada yang bukan beli sih, bangun rumah bikin kos-kosan karena uangnya kurang, jadi dia pinjam tadi mungkin sama keponakan itu, udah berlangsung beberapa kali, udah banyak keluar, bangunan masih belum selesai, akhirnya dia merasa nggak mampu, diserahkannya bangunan tadi sama keponakannya. Nah, tapi setelah dengan perjanjian rumah tadi dijual sama keponakan itu, tapi dia minta ibaratnya untuk dia sampai akhir hayat tinggal di situ, untuk anak angkatnya sampai dewasa gitu. Tapi setelah bangunan itu nanti jadi, selama 5 tahun semua hasil kos-kosan itu dia ngambil. Nah setelah 5 tahun, maksudnya nanti baru bagi dua. Itu perjanjian jual beli sana. Terus mereka kan bikin jual beli di harga tertentu. Jadi yang bangunan tadi diselesaikan oleh keponakannya. Nah setelah berlangsung kos-kosannya jadi, semuanya jadi, itu yang ngurus yang tantenya yang tadi. Mungkin dia terang ini yang 5 tahun itu nggak berlaku, tetap terus semua dia yang ngambil hasil kosan. Nah sekarang terakhir dia beranggapan berubah, jadi dia beranggapan ini keponakannya cuma kebangun. Jadi ibaratnya kayak istilah bagi bangun. Tapi di awal nggak ada perjanjian, dia nganggap dia kan dia cuma bangun, semuanya dia bangun, nanti kan punya dia sendiri karena dia belum bayar. Jadi yang katanya harus berpikiran begitu, dia nganggap keponakannya masih punya utang dengan dia, dihitung anggap 1 M lah, tapi dia nggak berani ngomong sama yang bersangkutan. Iya. Karena memang secara hukum dia udah selesai, yang saya cerita semua udah selesai, tapi dia selalu berpikiran kayak gitu. Nah itu gimana? Ya itu makanya setiap transaksi keuangan itu akadnya harus jelas, harus di awal tertulis. Tidak usah nggak enak, walaupun sama saudara. Ini uang tak bersaudara. Harus ada saksi. Kalau secara hukum Sudah. sertifikat juga sudah. Ya. Kelakuannya jadinya sekarang kayak gitu. Ya harus diselesaikan. Selesaikan. Karena kosong kan rumah tadi dari jadi dia seakan-akan mau tetap mau menguasai begitu gimana. Sementara ini masih didiemin aja sih, karena kok secara sertifikat memang punya dia rumah itu.
Ya, jadi yang dijadikan sebagai patokan itu adalah akad di awal. Akad di awal seperti apa? Ada rumah, kemudian dia nggak punya uang, yang bangun ponakannya, yang bangun tuh habis berapa, akadnya itu gimana? Sudah selesai. Jadi Udah selesai. bahkan dihitung pada saat itu kan, dikasih udah harganya berapa, udah sekian, udah dikasih semua. Tinggal dia mau ngambil, dia minta sisa ke memang nggak mau diambilnya, buat dia naik haji, maksudnya gitu. Jadi memang dia masih nitip, dia saya anggap saya 200 kan ya. Tolong jangan diserahkan ke dia supaya nggak habis. Kan? Nah, tapi sekarang dia ngomong-ngomong ke lain-lain itu beranggapan. Jadi dia nggak mau ngasih hasilnya tadi, hasil kos-kosan yang mesti dia bagi dua. Dia nggak mau ngasih karena dia beranggapan ini saudara keponakannya nyicil karena tanah belum dihitung. Jadi berbagi itu jadi. Ya tetap pada peraturan atau perjanjian awal, kembali ke perjanjian awal. Ya, tidak bisa tengah jalan berubah lagi, nggak bisa. Harus sesuai dengan perjanjian awal. Makanya kata Nabi, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu berpegang komitmen kepada perjanjian yang mereka sepakati. Ya, jadi kesepakatan awal seperti apa, itu aja jadi pegangan. Kalau terjadi selisih gimana? Ya harus selesaikan kekeluargaan, kalau enggak ya secara hukum. Ya, jadi tetap harus, nggak bisa pelin-pelan, hari ini begini, besok ganti lagi. Pening kepala orang. Ya. Iya. Ya, kita lanjut dulu Bu ya. Ini soalnya kasus jual beli panjang lebar, kemana-mana larinya. Dia paling enak tuh gini, kita kaji secara ikuti alur buku, ya, ikutin alur buku. Nanti itu akan ketemu, oh masalah ini tuh gini, masalah ini tuh gini. Nah, tapi kalau dari awal udah banyak kasus, jadi ruwet, iya nggak Bu? Nah. Nah, kemudian rukun jual beli. Ya, artinya jual beli itu akan dianggap sah kalau ada rukun ini. Satu, ada ada pembeli, penjual. Penjual itu harus memiliki barang yang dia jual atau mendapat izin. Ya, memiliki atau mendapat izin dari pemilik yang sebenarnya. Dia berakal dan tidak bodoh. Si penjual. Penjual itu harus memiliki barang yang dia jual atau mendapat izin. Ya, mendapat izin. Penjual itu harus memiliki barang yang dia jual atau mendapatkan izin untuk menjual. Dia berakal dan tidak bodoh. Ya, kadang-kadang dia nggak punya barang, tapi sama temannya suruh jual. Berarti dia mendapat izin. Nah, itu boleh. Hah? Ya, gitu. Makelar boleh, ya. Kalau yang begini nggak bisa ya. Misalnya kita ada komoditi, kopi, ya kopi. Kopi kita nggak punya barang. Kita nggak punya barang kopi. Kita jual komoditi itu, misalnya 5 bulan akan datang. Barangnya mana? Nanti, buat namanya. Oh, ya. Tunggu panen dulu. Nggak juga. Jadi Terus? itu perdagangan yang komoditi. Ya, makanya gini, ini standarnya, ini standar dasarnya ini dulu. Dia harus punya barang yang mau dia jual. Artinya barangnya itu ada. Fisik barangnya itu ada. Nggak bisa jual hayalan. Saya ada tuh. Sana ada 5 ton. Saya jual. Iya, jual beli trading itu kan. Nah, itu jangan ke situ. Pokoknya ini kita belajar yang standar, kita belajar yang versi standar dulu Bu ya.
ini apa namanya? Dia harus punya barang. Mendapatkan izin, dia berakal dan tidak bodoh. Ya, berakal dimaksudnya udah akil. Ya, udah akil, udah baligh, udah tahu duit, udah tahu transaksi. Artinya yang di bawah usia ini tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Jangan anak SD suruh jual macam-macam. Nggak sah jual belinya. Emang efek jual beli tidak sah. Kalau jual beli tidak sah artinya kita menggunakan barang orang itu bukan dengan cara yang benar, Ibu. Efeknya begitu. Jadi pembeli harus akil, harus baligh. Ya. Hah? Enggak, apa namanya? Pembeli dulu nih. Pembeli harus akil, harus baligh. Tadi kan penjual ini Ustaz yang pertama. Iya, masih penjual. Memiliki barang yang dijual. Atau mendapatkan. Izin untuk menjual. Ya. Terus berakal dan tidak bodoh. Iya. Pembeli juga. Iya, nanti. Ini baru nomor 1. Ini baru penjual. Baru penjual dulu. Kemudian yang kedua pembeli. Pembeli dia bisa melakukan transaksi. Bisa atau mampu ya, mampu melakukan transaksi. Kemudian tidak bodoh. Dan bukan anak kecil yang belum baligh. Ya, kecuali kata ulama, kecuali barang-barang yang nilainya kecil, seperti permen, ya, beli cireng. Udah jelas ya? Ya. Ya. Kenapa? Karena kalau anak-anak atau orang yang tidak mengerti itu supaya dia tidak terzalimi. Nanti kasih uang 100, barangnya cuma 5.000, dibalikin 50. Kasihan anak kecil, ya. Atau orang yang akalnya bermasalah, tidak bisa melakukan transaksi. Ya, jadi pada saat kita mau menyuruh anak beli sesuatu, kita lihat ini anak ngerti apa enggak. Gitu. Kalau tidak tahu, maka tidak boleh dia disuruh. Kalaupun terjadi jual beli, itu tidak sah jual belinya. Ya, tidak sah jual beli maksudnya apa? Kita makan barang orang itu caranya salah. Walaupun duit udah kita keluarkan. Tapi perpindahan hak itu tidak benar secara syariat. Tapi kalau transaksinya si anak bayi ini, anak kecil ini bisa mengerti, itu nggak apa-apa dong? Nah, berarti dia sudah akil, dia sudah tahu. Oh, sudah tahu. Iya. Ada ilmunya. Sekarang pintar dia. Iya. Lainnya tahu dia udah. Iya, berarti itu udah ngerti. Ya, udah ngerti. Nah, kemudian yang ketiga harus ada al-mabi', harus ada barang yang diperdagangkan. Barang yang didagangkan, barang tersebut mubah dan suci dan bisa untuk diterima, bisa untuk diambil. Barangnya itu hendaknya mubah, suci, kemudian bisa untuk diambil atau diterima. Iya, dapat diterima secara fisik. Ya, nggak boleh jual. Saya ada 10.000 ekor kerbau. Di mana? Sana di hutan sana. Ya, ambil sendiri. Mana barangnya? Ya. Ada seorang Pak Haji punya kerbau 12.000 ekor. Tapi di hutan. Nggak bisa dia bilang, saya jual kerbau 100 ekor di atas gunung itu. Nggak bisa kita terima. Ya kan Bu ya? Tadi syaratnya barangnya harus fisiknya bisa kita terima.
Walaupun kita belum lihat, tapi sifat dan speknya kita udah tahu. Itu boleh. Ya, kurban-kurban. Ibu beli online cuma lihat gambarnya. Ya kan ya? Foto. Boleh. Kalau misalnya gini, ada misalnya Bu Deni mau bangun rumah Ustaz. Bangun rumah dia butuh besi 2025. Tapi dia beli sekarang. Dia beli forward untuk ya, yang dibeli akan rezeki. Jadi dia beli itu untuk 6 bulan akan datang. Bayarnya sekarang? Bayarnya nanti di 6 bulan akan datang itu cashnya itu, tapi transaksinya sekarang. Penentuan itu sekarang harga. Oh gitu. Penentuan harganya, barangnya dikasih nanti. Bayarnya pun Mungkin nanti. Harga disepakatin sekarang. Orangnya udah sepakat. Kalau nanti barangnya naik, bangkrut dia gimana? Iya. Nah makanya harus hati-hati. Enggak, itu udah ini Ustaz. Tiba-tiba naik pula harga 2 kali lipat. Kita sebagai penjual, sebagai misalnya kita sebagai penjual, kita di apa namanya kalau lagi ke orang lain, saya beli lagi dengan cara seperti itu gitu nanti. si penjualnya. Nah, jadi saya tidak akan rugi gitu. Maksudnya saya sudah Maksudnya barang ibu bisa dijual lagi? enggak, maksudnya kan ini kepentingan dia nih, namanya underlying transaction. Nah, terus nanti itu saya hedging lagi ke tempat orang lain gitu. Saya beli lagi supaya saya kalau misalnya dia naik itu tidak akan ada risiko di saya. Berarti barang ibu itu bisa ibu jual lagi dulu? Oh enggak, saya enggak. Enggak dijual lagi? Nah, baru itu yang dilakukan oleh bank yang sebenarnya itu tidak boleh adalah ketika ada tenggang waktu begitu saya mainkan ini itu yang tidak boleh. Iya, karena dia menjual bukan barang dia. Iya, tapi kalau misalnya pembelian forward begitu boleh. Boleh. Lebih baik kasih duitnya sekarang. Dan tak akan berubah harga nanti. Biasanya terjadi Biasanya DP. begitu kalau beli DP, harga bakal berubah nggak? Enggak. Enggak. Karena si orang bisnis atas ini dia juga begitu ke atas. Oh. dia udah hedging lagi gitu. Dia dengan dia begitu, dia tutup dengan Jadi tidak akan merubah harga begitu. Iya, makanya. Jadi, iya, maksudnya gini. Jadi barang yang harus dijual tuh harus ada. Nah, harus ada. Nah, barang ini kadang-kadang sudah milik si fulan, tapi masih dijual-jual ke sana ke sini. Nah, ini secara syariat nggak boleh. Ya. Tapi itu banyak dilakukan oleh Nah, itu namanya menjual barang yang bukan milik dia. jadi dia bermain kan begini Ustaz. Jadi kayak kan ini 6 bulan nih. Kira-kira bulan September misalnya bulan Agustus naik barangnya. Saya kan belinya misalnya harga 100.000. Begitu naik saya jual. Saya tunggu turun lagi saya beli gitu. Artinya kita mainkan Sampai ibu ini perlu baru dikasih. Nah, itu berarti bukan barang ibu yang ibu jual. jadi dia, Barang orang. Dia tidak dirugikan. Ya memang, tapi yang kita jual tuh bukan barang kita, barang orang lain. Nah, ini nggak boleh, secara hukum nggak boleh. Menjual barang orang namanya. Makanya itu tadi kan syaratnya apa? Yang dia jual tuh harus milik dia, bisa diterima, ya kan? Nah itu. Jadi menjual barang orang, misalnya contoh gini yang mudah ya. Misalnya saya punya ini 1000 box. Datang ibu, saya beli Ustaz 1000. Nah tapi nanti saya ambil seminggu lagi. Nah dalam masa seminggu itu saya jual-jual nih. Saya jual-jual ke sana. Ini hukumnya nggak boleh, kenapa? Saya menjual barang orang lain. Karena sudah dibayar. Iya, harus dibayar. Belum dibayar. Hah? Kalau belum dibayar. Kalau belum ada janji, belum ada uang ya berarti belum terjadi jual beli. Nah, kalau sudah ada akad, ada janji, nggak boleh. Tapi kalau cuma ngomong-ngomong nanti saya mau beli, ya nanti. Itu cerita aja. Omong-omong. Ada juga itu Bu ya. Ya.
Kalau udah ada akad nggak boleh ya Ustaz ya? Boleh. Nggak boleh. Walaupun uangnya belum diserahkan. Iya, kan udah akad. Ustaz, maaf satu lagi, berarti saham pun juga nggak boleh ya? Saham gimana ininya? Real. Dia nggak ada fisiknya kan, paperless. Ya, tapi kan secara catatan elektronik ada. Kemudian, ya tapi cuma tadi sih nggak ada barangnya, tapi Ya, catatan elektroniknya itu. Nggak masalah. Ya, apa tadi? Nomor berapa tadi? Nomor 3 harus ada barangnya. Barangnya harus mubah, bersih, dapat diterima secara fisik Ibu ya. Ya, atau diketahui speknya. Ya, ketahui speknya. Kemudian yang keempat ada akadnya, akad jual belinya. Harus ada akadnya, yaitu ijab dan qabul. Ya, harus ada ijab qabul. Ijab itu artinya menyerahkan, qabul itu lafaz menerima. Misalnya saya bilang ke ibu, Bu, saya jual ya. Kata ibu, saya beli. Nah itu, kalau kita pergi Tanah Abang banyak itu ya. Saya jual ya, saya beli. Gitu. Kadang-kadang agak aneh, tapi itu memang aturan sebenarnya. Kan maaf Pak, ada niat yang dilafazkan, ada yang enggak. Tapi dalam jual beli kita udah niat mau beli dan dia niat mau jual gitu. Iya. Ya kayak sholat aja, sholat ada dua. Iya. Ada yang diucapkan tapi dalam hati pun nggak apa-apa. Kalau jual beli pun sebetulnya kan emang dia toko itu pasti dia menjual kan. Iya. Dia jual, pasti walaupun nggak saya jual kan beli Iya. gitu loh Pak. Jadi Tapi memang hati itu kan sudah orang dia beli. ya pas dia buka toko pasti mau jual kan gitu. Bukan untuk pameran kan ya. Jadi contoh ya. Jadi maksudnya gini. Ini standarnya seperti ini. Standarnya harus ada ijab, harus ada qabul. Standar. Ini kita bicara yang standar. Nah, sekarang ada jual beli dengan cara modern. Contoh misalnya, kita pergi ke swalayan, ke supermarket, harga jelas. Artinya harga itu yang kita beli, kita ridho dengan harga itu. Ya kan? Kita ambil, taruh di kasir, kita nggak ngomong sepatah kata pun. Kata kasir 100.000 Pak, Bu, kita bayar, pergi. Kata ulama itu namanya bai'ul mu'athah. Ya, jual beli tanpa akad tapi sama-sama ridho. Itu juga boleh. Cuman yang ini kan tadi kita sebutkan standar. Ya, dasarnya. Dasarnya harus ada ijab dan qabul. Dasar. Jual beli ridho namanya. Ya, namanya mu'athah. Mu'athah itu artinya saling memberi. Saya ambil barang, dia kasih saya barang, saya kasih dia uang. Saling memberi namanya. Bai'ul mu'athah, saling memberi. Dia kasih saya barang, saya kasih dia uang. Ya Bu ya, yang keempat ini harus ada apa? Ijab dan qabul. Dan enak kalau kita ke pasar, ya Bu ya. Saya jual ya, ya saya beli. Jual ya. Ada syiarnya. Itu Islam banget lah itu. Ya. Saya pulang kampung, beli beli jeruk gitu. Dia bilang, saya jual ya. Oh ya, saya beli. Langsung tek gitu. Wah, ini akad ini. Ya, langsung tek gitu. Masya Allah, luar biasa. Kadang pun saya bilang saya beli sambil ketawa. Ya, saya beli. Tapi itulah masyarakat Indonesia udah terbiasa dengan itu. Ya, kemudian yang kelima adalah at-taradi, harus sama-sama ridho. Harus yang kelima. Kayak supermarket tadi ya Ustaz ya. Ya, harus sama-sama rela. Rela dengan harga dan rela dengan barang. Ya, yang pemilik barang rela menyerahkan barangnya, kemudian si pembeli juga rela menyerahkan uang dengan nilai yang disepakati. Harus sama-sama ridho. Dan tidak sah jual belinya kalau satu ridho, satu terpaksa. Nggak sah.
Misalnya rumahnya ini diganggu orang, disuruh jual. Dia terima uangnya, tapi hati nggak ridho, nggak ikhlas. Itu transaksinya tidak sah. Jadi harus betul-betul dengan uang yang ada, dengan barang yang ada, sama-sama ridho kedua belah pihak. Nggak boleh satu ketawa-ketawa, satu lagi nangis. Ya, jual beli. Nggak bisa itu. Nggak boleh. Dibatalkan jual belinya. Ya. Karena secara hukum pun tidak sah. Efeknya apa kalau tidak sah? Berarti dia menggunakan barang orang. Berarti dia memanfaatkan rumah orang yang tidak seizin atau tidak seridho pemilik rumahnya. Jadi ini masalah ridho tak ridho itu dalam masalah jual beli sangat penting. Ya. Harus sama-sama ridho. Yang banyak yang jualnya jual, tapi dia nggak ridho uang terima. Ini namanya BU, Bu ya. Namanya BU. Aduh. Nah, jadi ini adalah standar dalam akad jual beli. Harus ada penjual, harus ada pembeli, harus ada barangnya, harus ada akadnya, dan harus sama-sama ridho. Nah, jadi kalau kita jual beli, ini dulu kita lihat. Siapa penjualnya, siapa pembelinya, barangnya mana. Bisa kita terima apa enggak barangnya? Bisa kita raih apa enggak? Nah, kemudian harus ada taradhi, kedua belah pihak harus sama-sama ridho. Saya pernah dengar jadi kalau beli itu harus melihat barang nggak berarti ya Pak ya? Enggak. Saya pernah dengar jual beli itu harus melihat fisiknya harus Ya. enggak berarti ya? Tidak bisa dengan sifat atau spek. Ya. Misalnya orangnya tinggal di Bandung misalnya. Kita online digambarin, ya. Nah, kalau misalnya ternyata barang yang dikirim tak sesuai spek, nah di situ kita bisa melakukan khiyar. Khiyar itu artinya boleh memilih. Khiyar itu artinya memilih. Milih untuk lanjut jual beli atau milih batal. Nah, itu namanya kata Nabi al-bai'ani bil khiyar. Setiap orang yang melakukan jual beli harus ada khiyar. Nah, kadang-kadang itu dikasih Rasulullah batas 3 hari. Misalnya beli nih TV, dikasih waktu 3 hari. 3 hari masa khiyar. Kalau misalnya dalam 3 hari nggak ada masalah, berarti terjadilah jual beli itu dan sahlah jual beli. Tapi kalau dalam masa 3 hari bermasalah, kalau dia boleh khiyar, cuman dikit di sini aja kok, ini udahlah nggak apa-apa lah. Tapi kalau dia memilih, nggak bisa, ini saya milih untuk batalin aja, itu juga dia berhak, boleh. Dan pedagang muslim itu harus kasih khiyar. Gitu. Misalnya orang beli motor, ya udah, ini kita sepakati harga sekian, ini uangnya. Dia kasih uang, tapi dia bilang saya kasih waktu khiyar 1 minggu. Silahkan pakai motor ini. Pergi pasar, antar anak, segala macam pakai. Kira-kira dalam seminggu ada masalah yang dia komplain apa enggak? Kalau dia bilang alhamdulillah aman, ya sudah sah jual beli itu. Tapi kalau dalam masa khiyar itu dia katakan, ini motornya kok kayak gini ya. Cuman bodinya aja bagus, nih mesinnya iya eprek-eprek ini. Akhirnya dia bilang batalkan jual beli. Ya udah kembalikan uangnya, kembalikan barangnya. Nah. Asal jangan ada modus gitu Ustaz ya. Seperti mumpung saya lagi butuh, oke deh saya coba. Nah, terus ada modus. Oh iya. Right. Ini enggak niat jual beli, dia niat pinjam motor. Iya, pinjam seminggu. Jadi pembeli ini harus jelas juga. Bagaimana mengenai hal ini, ada hal yang ingin didiskusikan? Apa bingung, Bu? Tadi yang mengenai komoditi sama saham Ustaz. Ya. Nanti kita bicara
Oh iya, bicarakan empat mata aja ya. Oh iya. Nah, tak paham saya tuh. Aneh. Iya. Kan harus kelihatan kan. Tapi kan tercatat secara elektronik ya. Seperti saham, seperti apa kan dia nggak nampak dilihat. Tapi tercatat secara elektronik. Dan kalau kita minta suratnya pun dia kasih kan. Ya itu. Boleh berarti komoditi itu begitu. Hah? Yang tadi kopi tadi berarti boleh Ustaz. Karena dia nggak ada barang, nggak ada fisik, tapi dia tercatat. Terus secara elektronik. Enggak, barangnya ada enggak? Kalau ini barangnya memang elektronik. Kalau itu kopi kan ada barang. Tercatat secara elektronik. Enggak, barangnya ada apa enggak? Nggak ada, belum secara perdagangannya dia nggak tahu. Sebetulnya jadi nggak boleh itu maksudnya di Indonesia mau itu bisa komoditi, bursa efek berjangka, saham yang tidak boleh adalah apabila perjanjian itu mengandung aspek spekulasi. Jadi aspek spekulasi yang ada keuntungan atau kerugian yang tersembunyi gitu loh. Itu nggak boleh itu. Jadi, Iya, iya. cukup ini sih Ustaz cukup ketat. Tapi kalau misalkan itu faktornya nggak bisa dihilangin. Makanya mungkin kalau ibu-ibu mungkin juga suka ya kalau mobil reksadana apa di Indonesia biasa kan suruh tanda tangan pernyataan tuh ya apa saham karena kan nilainya kan bergejolak. Jadi ibu mau mengambil resiko itu gitu. Jadi kalau itu hati-hati. Dan di Indonesia yang menjual produk-produk itu harus ada sertifikasinya. Enggak asal-asalan ya. Tapi itu kan seperti judi sebetulnya. Karena kan untung-untungan. Kalau aku bilang gitu. Ya, Kalau saya pendapat itu lebih ke Ya, judi. jadi itu Karena balik- itu untung-untungan. Balik lagi ke kita lah ya karena kan Indonesia nggak semuanya orang Islam kan ya kayak pasar saham itu ya emang ada faktor judi ya tapi ada orang yang mau ambil risikonya dia oke kalau kita orang Islam ya enggak sih jadi sebetulnya tapi bahwasanya regulator kita Ada. melindungi kita itu seperti itu. Ada yang orang beli saham itu bukan untuk dijual, dia invest aja. Dan cari untung kan gitu. Ada. Yang masalah nih yang naik dikit jual, turun dikit beli. Itu yang masalah. Iya. Jualan Bu ya. Kalau dia sepanjang itu nggak apa-apa dong. Hah? Kalau itu Iya, Ridho. karena banyak nih sekarang zaman sekarang susah cari kerjaan. Iya. Beberapa teman anak-anak saya memutuskan dikasih uang sama orang tuanya main saham dan mereka ridho ya emang gitu kan sepanjang ya, Itu yang buat stres itu ya. Yang buat darah tinggi ya itulah dia. pilihannya dia itu dan Iya. dia itu atas Iya, iya, iya. Fluktuasinya memanfaatkan fluktuasi harga Ustaz. Nah, kalau mau ekonomi berubah ya harus sektor real, ya harus jual ini ada barang ada. Kalau itu kan duit banyak tapi entah kemana, nggak ada. Ya, emang kalau pengajian sama pedagang ini ya heboh ya. Dagangnya bankers. Ya, ya itu jadi hidup kan, maksudnya, ya kan jadi hidup kan ya. Ya, kalau diem aja gimana? Jadi kita orang Islam pilih-pilih transaksi itu. Ini cocok, ini nggak cocok. Ini kira-kira gimana? Jangan semua kita sikat. Ya Bu ya. Kita harus hati-hati. jadi ada istilah Ustaz Hmm. di dunia itu istilahnya adalah know your limit tahu batasan Anda jadi itu sebetulnya adalah untuk karangus Ya, jangan tamak ya. Ya, semua ada peluang sikat semua. Aduh. Ya, ini yang buat stresnya itu. Bagaimana ada hal lagi? 5 menit lagi udah azan. Cukup aja ya? Ya, nanti secara ini aja. Karena banyak transaksi di Indonesia ini uang ratusan triliun, tapi nggak jelas, wujudnya nggak ada. Pertama transaksi judi, ya.
Itu ya ratusan triliun, luar biasa. Dan gini Ustaz, kadang-kadang kita tuh asal di perbankan itu kita bisa permainkan gitu. Misalnya sekarang saya sebagai presiden, saya mau goreng rupiah gitu, saya bisa keluarkan statement apa, itu rupiah bisa anjlok atau bisa naik gitu. Jadi itu tergantung pemimpin-pemimpin yang saya Bundesbank Yang buat keputusan itu ya. Saham juga sama. Iya. Ada bandarnya, ada. Saya waktu itu pernah diskusi panjang lebar dengan tetangga, kebetulan beliau cukup pakar dalam saham-saham ini. 20 tahun lebih lah di situ. Iya. sama aja. Tapi beliau tuh alhamdulillah orangnya gimana ya? Beliau mencari mencari kebenaran. Ini boleh nggak yang saya lakukan ini katanya. Nah, itu diskusinya tahunan. Kadang saya sampaikan gini, dia udah tenang. Besok dia, aduh kok jadi gitu ya? Kok jadi nggak boleh ya? Besok nanya lagi, diskusi lagi. Iya betul, nggak selesai. Ada nggak lembaga di Indonesia itu dari tahun 2020 sangat banyak Ustaz banyak yang hal-hal yang berkembang, misalnya nih Ustaz ya, transplantasi rambut ya, misalkan udah mulai botak di sini tapi yang diambil itu dari rambut sendiri, diambil dari rambut belakang, terus lain ada di sini. Itu gimana, itu satu. Terus kedua, misalnya ini lah, misalnya kayak apa, ayam gitu, kayak ayam itu di Singapura itu ada loh, jadi itu nggak ayam tapi itu rasanya ayam. Iya. Ya, rasanya ayam. Itu namanya daging lab. Ya. Dengan berbagai macam pertimbangan kalau Iya. karena ini itu kita kan berarti kan Islam itu kan juga progresif Ya betul. karena kalau semuanya dihajar kita itu susah juga ya. Iya. Kita ada nggak sih lembaga yang seperti Ya MUI lah. MUI atau lembaga dakwah Islam. LDDI. Nah, ya, karena kalau daging itu ada pegiat pegiat lingkungan yang memprotes tentang penyembelihan hewan. Sekian miliar hewan dihitung dalam setahun tuh sekian miliar hewan yang dibunuh manusia. Akhirnya mereka melakukan penelitian di lab menggunakan darah. Pertama darah itu. Penelitian di lab, nanti setelah mereka proses bisa menghasilkan daging tanpa membunuh hewan. Nah, itu awalnya gitu, pegiat lingkungan hidup itu. Karena mereka memprotes hewan-hewan yang kita sembelih itu diprotes sama dia. Akhirnya mereka menciptakan daging yang tidak perlu membunuh. Hah? Ya kan Allah ciptakan hewan itu. Betul. Nah, ini orang kafir cara berpikirnya gitu. Nah, akhirnya dari darah itu dengan dikasih ramuan-ramuan dan diputar-putar dalam lab itu menghasilkanlah daging. Dagingnya itu nggak betul-betul daging, kayak daging KFC, daging donat itu daging. Pokoknya saya ngelihatnya itu ada. Yang nggak tahu ya, namanya barang kayak gitu kan jadi murah itu daripada daging. Apa? Tenur apa? Oh, telur ya. Saya lihat itu di National Geographic. Itu ada berita soal itu. Dia luar biasa. Padahal kalau kita lihat syariat ya, seluruh alam ini diciptakan Allah untuk melayani kehidupan manusia. Termasuk matahari, bulan, bintang, yang ada dalam bumi, yang ada di atas bumi, semua diciptakan Allah itu untuk melayani kehidupan manusia. Cuman manusia di dalam memanfaatkan itu harus pakai adab. Tidak boleh mubazir,
tidak boleh kejam, tidak boleh ini, tak boleh itu adab. Tapi memang secara basic itu diciptakan Allah untuk melayani kehidupan manusia. Bahasa Quran aku tundukkan untuk manusia. Nah, namanya pegiat-pegiat ini kan bukan orang Islam ya, artinya betul. Dia ciptakan macam-macam itu dari darah, dari apa, akhirnya kita makan bangkai. Ya. Ya, demikian Ibu ya. Ini alhamdulillah ini suasananya hidup. Ya, hah? Oh ya. Mantan trader ya. Iya, luar biasa. Oh ya. Oh ya, siap. Kita tutup dengan membaca doa. Ibu-ibu, ada yang sakit, semoga mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berhaji 3 orang ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan diberikan menjadi haji yang mabrur insyaallah, mabrur dan mabrurah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفي مرضانا اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اشفهم أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.